3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Teknik. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang teori dasar gulung dinamo 3 pas untuk para pemula ya. Atau yang belum tahu tentang rumus-rumus tentang teori dasar gulung dinamo. Nah, pada bab kali ini yaitu bab 11 ya. Bab 11 kali ini dengan judul perubahan-perubahan sirkuit, sambungan, dan voltase. Nah, seperti itu ya judulnya. Pada bab 11 ini, kita lihat keterangan di bawah ini. Yang dimaksud dengan sirkuit pada gulungan stator adalah jajaran atau cabangan paralel yang menghubungkan tiap pas gulungan dengan kabel terminal. Nah, contohnya, gitu kan. Nah, ini contoh sirkuit, tidak ada cabangan ya atau jajaran paralel. Ya, atau cabangan paralel. Nah, di sini disebutnya satu sirkuit. Nah, kita coba lihat gambar B. Nah, gambar B ini adalah dua sirkuit. Nah, dua sirkuit, lihat ada dua koil di sini, ya kan, yang diparalel. Nah, ini artinya dua sirkuit. Nah, coba lanjutkan ke gambar C. Gambar C ini adalah tiga sirkuit. Jadi ada tiga koil di sini yang diparalel seperti itu. Nah, ini disebutnya adalah tiga sirkuit seperti itu. Oke, dipahami dulu ya tentang sirkuit ini supaya lebih mudah memahami teori yang selanjutnya. Jumlah sirkuit maksimal pada setiap pas gulungan tidak boleh melebihi jumlah kutubnya atau polnya. Nah, misalnya, nah, ini nomor 1. Nah, pada motor 4 pol, sirkuit yang boleh dibentuk adalah 1, 2, dan 4. Jadi, pada motor 4 pol ini tidak boleh dibentuk misalkan 6 sirkuit seperti itu. Nggak bisa ya. Maksimal adalah sesuai dengan jumlah polnya atau jumlah kutubnya dan tidak boleh melebihi jumlah kutubnya. Maka yang diperbolehkan adalah maksimal 4 sirkuit atau 4 paralel. Nah, lihat yang nomor 2. Nah, nomor 2, pada motor 6 pol, sirkuit yang boleh dibentuk adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, tetap di maksimalnya adalah 6. Seperti itu. Jadi, pada motor 6 pol, maksimal sirkuit atau cabangan atau paralel yang boleh dibentuk adalah 6 sirkuit. Ya, jadi tidak boleh melebihi kutubnya atau polnya. Nah, setelah memahami sirkuit dan pol atau kutub, nah kita lanjut ke keterangan. Nah, keterangan di bawah ini. Nilai voltase berbanding terbalik terhadap jumlah sirkuit. Memperbanyak sirkuit berarti memperkecil voltase. Nah, sebaliknya, mengurangi jumlah sirkuit akan memerlukan pembesaran voltase. Seperti itu. Ya, jadi logikanya seperti ini. Ketika kita memperbanyak paralel gitu kan atau memperbanyak sambungan paralel, maka itu secara tidak langsung akan memperkecil voltase. Ya, memperkecil voltase. Sedangkan kalau mengurangi sirkuit, maka itu secara tidak langsung akan memperbesar voltase. Misalkan pada dinamo 3 pas itu sambungannya delta, ya kan? Sambungan delta 220 volt. Maka ketika dibuat double delta atau di paralel, ya kan? Dibuat double delta, maka voltasenya adalah 110, setengahnya dari sambungan delta. Seperti itu. Maka keluarlah rumus. Coba lihat di bawah ini. Nah, rumusnya adalah voltase baru sama dengan sirkuit semula dibagi sirkuit baru dikali voltase semula. Nah, ini adalah rumus untuk mencari voltase baru pada perubahan sirkuit. Seperti itu.
Baiklah, setelah memahami sirkuit dan pol atau kutub dan juga rumus yang tadi dijelaskan, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Nah, lihatlah contoh soal nomor 1 di bawah ini. Dengan cara merubah sambungan, berapakah voltase terendah yang dapat digunakan untuk mengoperasikan sebuah motor 3 pas 6 pol memakai sambungan satu sirkuit bintang atau satu star dengan voltase 4150 volt. Nah, maksud dari soal ini adalah kita akan mencari voltase terendah dari 4150 volt dengan acuan maksimal jumlah sirkuit seperti itu. Nah, pada keterangan sebelumnya, maksimal jumlah sirkuit tidak boleh melebihi jumlah kutub atau pol, ya. Artinya, sambungan yang dipakai di sini adalah maksimal 6 sirkuit. Nah, pada 6 sirkuit, berapakah voltase terendah pada sambungan star atau satu star dengan voltase 4150 volt? Nah, kita akan cari dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, jawab. Nah, diketahui 6 pol dengan satu sirkuit bintang pada voltase 4150 volt. Nah, yang ditanyakan voltase terendah dari 4150 volt pada perubahan sirkuit. Nah, untuk memperkecil voltase, ya kan, diperlukan penambahan sirkuit. Nah, pada motor 6 pol, sirkuit maksimal yang boleh dibentuk adalah 6, ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jumlah sirkuit atau jumlah cabangan atau jumlah paralel tidak boleh melebihi kutubnya. Seperti itu. Ya kan, tidak boleh melebihi polnya. Jadi ketika di sini motornya 6 pol, maka ya harus kita cari adalah maka maksimal jumlah sirkuitnya adalah 6 sirkuit. Dalam 6 star, nah maka rumusnya adalah dalam 6 star, voltase terendahnya adalah, nah ini rumus yang di awal tadi, ya kan, voltase terendahnya adalah sama dengan sirkuit semula dibagi sirkuit baru. Nah, sirkuit semulanya adalah 1 star. Sedangkan sirkuit barunya adalah 6, ya kan, 6 star. Jadi maksimal itu adalah 6 star. Jadi 1/6 dikali 4150 sama dengan 691,6 volt. Nah, artinya ya kan, dalam 6 star ini atau 6 cabangan ini atau 6 sirkuit ini, ya kan, artinya pada sambungan 6 star voltase terendahnya adalah 691,6 volt. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Jadi, voltase terendah pada sambungan 6 star adalah 691,6 volt. Nah, voltase tersebut masih dapat diperkecil dengan cara merubah sambungannya menjadi 6 delta. Ya, karena pada jumlah sirkuit yang sama, sambungan delta memerlukan voltase yang lebih rendah daripada sambungan star. Nah, untuk mendapatkan nilai voltase pada sambungan 6 delta ini adalah dengan membagi voltase 6 star tadi, ya, 6 star tadi atau 691,6 volt dengan apa yang dinamakan conversion factor, ya kan? Nah, atau faktor tukar. Nah, yang besarnya adalah 1,73 atau, ya kan, akar 3. Nah, jadi maksudnya adalah dari perubahan dari delta ke star, gitu kan? Perubahan dari delta ke star dikalikan 1,73. Sedangkan dari star ke delta
itu dibagi dengan 1,73 atau akar 3. Nah, ini 1,73 atau akar 3 ini adalah yang disebut dengan faktor tukar. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui ternyata dari 6 star itu bisa diperkecil lagi ke 6 delta. Nah, jadi hasilnya adalah 6 star dibagi 1,73. Nah, 6 star ini adalah 691,6 volt dibagi 1,73. Sama dengan 400 volt. Nah, jadi voltase terendah pada sirkuit atau koneksi 6 delta adalah 400 volt. Itulah voltase terendah yang dapat digunakan untuk mengoperasikan motor tadi ya. Jadi kesimpulannya adalah voltase sebelumnya adalah 4150 volt pada sambungan 1 star. Nah, voltase terendahnya adalah 691,6 volt pada sambungan 6 star. Nah, ini diubah ke 6 delta, maka voltase terendahnya adalah 400 volt. Nah, mudah dipahami kan? Nah, jadi jangan sembarangan merubah sirkuit ya atau merubah koneksi paralel. Nah, jadi pengaruhnya adalah ketika kita merubah rangkaian paralel atau sirkuit yang tadinya satu sirkuit menjadi 2 sirkuit, itu akan menyebabkan perubahan pada voltase yang dibutuhkan gitu kan. Nah, jadi catatan yang perlu diingat, nah setelah menyelesaikan soal nomor 1 tadi adalah merubah voltase sambungan star menjadi sambungan delta adalah dengan membagikannya dengan faktor tukar 1,73. Dan sebaliknya, dari voltase sambungan delta menjadi star, yaitu dengan mengalihkannya dengan faktor tukar tadi. Nah, ini yang disebut faktor tukar di sini pada 3 pas adalah 1,73. Nah, pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan faktor tukar 1,73 ini dari mana. Ya, nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya ya. Yang penting kalian harus mencatat. Jadi perubahan dari star ke delta yaitu dengan cara membaginya dengan faktor tukar 1,73. Sebaliknya, dengan perubahan dari delta ke star, itu tinggal mengalihkan dengan 1,73. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, diketahui sebuah motor 3 pas yang memakai sambungan 1 delta 380 volt. Jika kita akan memasang motor ini pada tegangan 220 volt 3 pas, hubungan yang manakah yang harus dipakai? Nah, itu ya. Jadi, motor 3 pas ini sambungannya adalah 1 delta 380 volt. Ingin dirubah ke tegangan 220 volt 3 pas. Sambungan manakah atau hubungan yang manakah yang harus dipakai? Oke, jawab. Diketahui motor 3 pas 1 delta dengan voltase 380 volt. Ditanyakan hubungan yang dipakai pada 220 volt atau pada voltase 220 volt. Nah, maka gitu kan, ini kita akan cari dengan manual dulu ya. Ini manual nih, atau artinya gini, mengira-ngira ya. Mengira-ngira ya kan, setelah memahami soal tadi dari nomor 1, itu kita punya insting atau punya apa ya, inisiatif ya. Oh iya, gitu kan, ketika diubah ditambah sirkuit gitu kan, maka voltasenya akan berkurang. Nah, kita lihat. Kita akan coba nih satu ya, dengan mengira-ngira. Nah, ini saya akan coba ya. Kita akan coba buat 2 delta. Nah, hubungan 2 delta. Nah, maka
maka voltasenya adalah sama dengan 1/2 dikali 380 volt. Nah, sama dengan 190 volt. Nah, ternyata bukan ini. Ini adalah voltasenya 190 volt. Ketika kita ubah hubungannya menjadi dual delta. Nah, lanjutkan. Nah, dari 1 delta 380 volt kita akan ubah menjadi 1 star ya. Maka ketika diubah menjadi 1 star, hubungan 1 star sama dengan 380 dikali 1,73 sama dengan 660 volt. Ternyata ketika diubah ke 1 star, voltasenya makin membesar gitu kan. Karena dikalikan dengan faktor 1,73 tadi. Ternyata bukan ini juga. Oke, dilanjutkan. Hubungan 2 star. Kita akan mencoba dengan hubungan 2 star. Nah, hubungan 2 star sama dengan 1/2 dikali 660 volt sama dengan 330 volt. Nah, setelah dicoba ternyata bukan ini juga gitu kan. Karena 330 volt, setengahnya dari 660 volt. Nah, maka kira-kira berapa gitu ya. Nah, kalau 660 volt dibagi 3 maka 220. Nah, ternyata itu yang didapatkan gitu kan. Maka hubungan 3 star gitu kan. Hubungan 3 star adalah sama dengan 1/3 dikali 660 volt sama dengan 220 volt. Nah, ternyata ini adalah yang benar. Ya, ini adalah yang benar seperti itu. Ya, ini dengan cara mengira-mengira ya. Kalau menurut saya sebelum pakai rumus dan lain-lain gitu kan. Jadi ini yang paling simpel ya. Kita kira-kira dulu berapa gitu kan, berapa. Jadi kan ini kan bisa dilakukan tanpa kita mencatat gitu ya, hanya menggunakan kalkulator, langsung kalkulator. Nah, maka keluar hasilnya seperti ini gitu kan. Ternyata sambungannya itu didapat yaitu 3 star gitu kan dengan voltase 220 volt. Nah, kita akan coba menggunakan yang lebih gampang gitu. Ada cara yang lebih gampang untuk mengetahui atau menghitung voltase terendah gitu kan, atau untuk mencari sambungan sirkuit pada voltase yang diinginkan ya. Nah, saya akan catat ulang ya, atau tulis lagi soal nomor 2 yang tadi. Nah, oke, kita ini adalah cara yang biasa digunakan, yaitu menggunakan cara yang kedua ini yang paling gampang. Kalau tadi kan hanya mengira-ngira saja. Oke, kita akan catat lagi ya, nih dengan soal yang sama ya. Nah, nomor 2, diketahui sebuah motor 3 pas yang memakai sambungan 1 delta 380 volt. Jika kita akan memasang motor ini pada tegangan 220 volt 3 pas, hubungan yang manakah yang harus dipakai? Nah, kita akan munculkan, ini adalah yang sering dipakai oleh saya ya, itu kan. Ketika akan merubah sambungan atau sirkuit untuk mencari voltase gitu. Kita akan gunakan tabel ya, seperti di bawah ini. Nah, nomor 1 kita lihat. Nomor 1 itu adalah soalnya ya, soal awal. Nah, banyaknya sirkuit adalah 1. Sambungannya adalah delta. Kodenya di sini adalah 1 delta. Nah, keterangannya adalah diketahui, gitu kan? Diketahuinya itu ya tadi, voltase pengoperasian motornya adalah 380 volt. Ya, ini adalah soal yang diketahuinya ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2, kita akan ubah dengan cara menambah 2 sirkuit pada sambungan delta. Nah, banyaknya sirkuit menjadi 2, sambungannya adalah delta. Kodenya menjadi 2 delta, maka setengah atau 1/2 ya kan, karena dibuat paralel ya. Kalau dibuat paralel dengan nilai yang sama, itu adalah nilainya setengahnya dari voltase awal ya.
Maka rumusnya adalah setengah atau 1/2 dikali 380 volt sama dengan 190 volt. Nah, oke, nomor 3 lanjut. Nah, kita akan ubah ke 1 star. 1 kan banyaknya sirkuit 1. Sambungannya adalah diubah menjadi star. Nah, kodenya adalah 1 star. Itu kan. Maka keterangannya di sini atau rumusnya adalah 1,73 dikali 380 volt. Nah, maka voltase pengoperasiannya adalah 660 volt. Ya kan? Nah, masih bukan. Nomor 4, kita akan ubah menjadi 2 star. Ya, 2 star. Ya, banyaknya sirkuit menjadi 2, sambungannya star. Kodenya menjadi 2 star. Maka setengah dikali 660 volt sama dengan gitu kan, menjadi voltase pengoperasian motornya adalah 330 volt. Ternyata ini juga bukan, ya. Begitu. Nah, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 gitu kan, kita akan menambah sirkuitnya lagi. Nah, banyaknya sirkuit adalah 3. Sambungannya adalah star. Nah, kodenya menjadi 3 star. Nah, ya kan, sesuai rumus yang di awal tadi, maka 1/3 dikali 660 volt sama dengan 220 volt. Nah, ini ternyata ya kan, menggunakan tabel ini menurut saya lebih simpel catatannya ya. Pada 2 delta saja ini voltasenya semakin mengecil ya, menjadi 190 volt ya, sudah di bawah 220 volt. Nah, maka jangan dilanjutkan ke 3 delta ya, karena kan semakin mengecil lagi gitu kan, 1/3-nya dari 380. Nah, karena ini sudah tidak mungkin, nah maka kita akan ubah ke sambungan star saja gitu. Kita akan ubah ke 1 star dulu. Nah, jadi 1 delta ini kita ubah ke 1 star. Ya, ini kita akan coba dari sambungan star. Apakah ketemu atau tidak gitu ya. Oke, di video kali ini cukup sekian untuk judul perubahan-perubahan sirkuit, sambungan, dan voltase. Nah, terima kasih sudah menonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.